Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini saya Nazwa Audriana dari kelas 10 BCF 2 akan menjelaskan apa sih itu mitigasi bencana. Yuk mari kita simak. Indonesia terletak di daerah beriklim dan memiliki dua musim, yaitu kemarau dan hujan. Iklim tropis membuat negara Indonesia memiliki curah hujan dan suhu udara yang tinggi. Hal ini yang dapat menimbulkan ancaman-ancaman yang merugikan seperti bencana hidrometeorologi. Ringkasnya, bencana hidrometeorologi ini merupakan bencana yang diakibatkan oleh parameter dan parameter hidrologi dan meteorologi. Contohnya, volume air sungai, curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Indonesia merupakan daerah pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Bencana berdasarkan sumbernya terbagi menjadi tiga, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Yang pertama, bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh bencana yang disebabkan oleh alam. Lalu yang kedua, bencana non-alam. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Contohnya virus COVID-19. Dan yang ketiga ada bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia. Contohnya yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas dan teror. Nah, ternyata ada cara untuk memperkecil dampak bencana, yaitu mitigasi bencana. Apa sih itu mitigasi bencana? Mitigasi bencana adalah upaya meminimalkan dampak bencana atau tindakan-tindakan untuk memperkecil dan mengurangi dampak yang ditimbulkan dari suatu bencana. Tujuan dari mitigasi bencana jatuh dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 6 yang sudah tertera. Ada juga dua macam mitigasi bencana yang dapat dilakukan. Yang pertama, mitigasi struktural adalah upaya pengurangan dampak bencana melalui kontraksi atau perubahan lingkungan fisik dengan mengaplikasikan solusi bersifat teknis. Contohnya, membangun rumah pompa air di Jakarta. Fungsi rumah pompa air yaitu untuk memindahkan air dari satu saluran ke saluran lain dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya luapan air pada aliran air yang tidak lancar. Dengan kata lain, rumah pompa adalah salah satu media yang dapat digunakan untuk mengatasi terjadinya banjir dan untuk membantu mempercepat aliran air. Sedangkan mitigasi non-struktural adalah upaya dalam mengurangi resiko dengan cara memodifikasi perilaku manusia atau proses alam tanpa memerlukan struktur teknis. Contohnya, sosialisasi mitigasi bencana menggunakan media sosial YouTube, Instagram, dan Twitter seperti yang dilakukan BNPB Indonesia. Langkah-langkah apa saja yang harus diperhatikan oleh masyarakat Indonesia dalam mitigasi bencana? Secara umum, penanganan bencana terdiri dari pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Yang pertama, pra-bencana. Pra-bencana terdiri dari dua kegiatan, yaitu pencegahan dan mitigasi. Yang kedua, kesiapsiagaan. Pencegahan dan mitigasi merupakan tahap awal penanggulangan bencana untuk mengurangi dampak bencana. Contohnya, memberikan penyuluhan atau sosialisasi waspada banjir melalui animasi kebencanaan sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah banjir. Kesiapsiagaan merupakan perencanaan terhadap cara merespon kejadian bencana. Perencanaan dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan bencana lain yang mungkin akan terjadi.
Contohnya, kesiapsiagaan menghadapi gunung erupsi. Kita harus mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum erupsi gunung berapi benar-benar terjadi. Misalnya, mengamati tanda peringatan di wilayah sekitar, mengetahui jalur evakuasi dan hafalkan petunjuk arah jalur evakuasi menuju zona aman. Membuat rencana evakuasi bersama keluarga, menyiapkan barang-barang penting dalam satu wadah yang mudah dibawa. Tujuannya adalah untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan sarana-sarana pelayanan umum. Penanggulangan saat bencana disebut tanggap darurat bencana. Kegiatan tanggap darurat bencana meliputi pengkajian secara cepat dan tepat pada lokasi bencana. Kedua, penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Ketiga, pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan, serta pemulihan sarana dan prasarana. Penanggulangan pasca bencana, kegiatannya terbagi menjadi dua, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Yang pertama, rehabilitasi merupakan kondisi untuk mengembalikan daerah yang terkena bencana agar kehidupan masyarakat berjalan kembali. Yang termasuk kegiatan rehabilitasi antara lain perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana dan prasarana umum, perbaikan rumah masyarakat, pemulihan psikologis masyarakat, serta pemulihan fungsi pelayanan publik. Sedangkan tujuan rekonstruksi membangun sarana dan prasarana yang rusak karena bencana agar lebih baik dan sempurna. Yang termasuk kegiatan rekonstruksi antara lain pembangunan kembali sarana sosial masyarakat seperti tempat ibadah, balai adat, dan lain sebagainya. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rencana bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana. Nah, segitu dulu ringkasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.